pentingnya laporan konvergensi stunting, bahwa balita di desa kita ini jumlahnya nggak cuma puluhan, bahkan sampai ratusan. Untuk tahapan pembuatan laporan konvergensi stuntingnya, di sini otomatis kita harus mengumpulkan data terlebih dahulu. Ini sudah kita kumpulkan datanya, baru kita membuat laporan bulanan. Ternyata konvergensi stunting di sini merupakan pendekatan penyampaian intervensi. Jadi intervensinya ini nanti harus terkoordinir, terintegrasi bersama-sama untuk mencegah stunting, terutama untuk sasaran prioritas. Nah, sesudah kita tahu definisi tentang konvergensi stunting, sebetulnya kenapa intervensi gizinya itu harus dilakukan secara konvergen? Ternyata dari pengalaman berbagai negara yang sudah berhasil, di sini menunjukkan beberapa masukan. Efektivitas penurunan stuntingnya ini ditentukan oleh beberapa atau menyeluruh ya, secara terpadu intervensi gizinya yang menyasar lokasinya dan kelompok sasaran prioritas. Jadi berarti intinya di sini untuk efektivitas penurunan stunting itu harus dilakukan secara menyeluruh, secara bersama-sama. Kemudian dia bisa menjadi intervensi gizi yang paling efektif apabila diberikannya pada periode 1000 HPK. Jadi tidak terhadap mungkin kelompok tertentu, tapi kita menyasarnya ke 1000 HPK. Di sesi yang sebelumnya mungkin saya sudah menjelaskan yang termasuk sasaran 1000 HPK-nya itu. Nah, sekarang di sini untuk laporan konvergensi stunting, sebetulnya di sini seberapa penting laporan konvergensi stunting itu harus kita buat, ternyata menjadi salah satu syarat dalam penggunaan dana desa atau pencairan dana desa. Di sini saya juga sudah mengambil peraturan Menteri Keuangan di sini nomor 222/PMK.07/2020 tentang pengelolaan dana desa. Nah, sesudah kita juga tahu definisi tentang konvergensi stunting, kemudian tentang pentingnya laporan konvergensi stunting, maka sekarang sampailah ke tahap bagaimana cara pembuatannya. Di salah satu tayangan ya, saya sempat melihat proses pembuatan laporan konvergensi stunting juga menggunakan Excel. Mengambil sampelnya mungkin karena hanya untuk sampel, jadi mengambil contohnya hanya sedikit jumlah balitanya. Padahal seperti kita ketahui secara realitanya bahwa balita di desa kita ini jumlahnya nggak cuma puluhan, bahkan sampai ratusan. Ya Pak Iman, di desa Purwosari aja balitanya itu bisa sampai 300 lebih tuh. Karena ada 6 posyandu juga, jadi kita punya banyak balita ya. Ya, untuk tahapan pembuatan laporan konvergensi stuntingnya, di sini otomatis kita harus mengumpulkan data terlebih dahulu. Baik itu data yang kita ambil dari posyandu setelah setiap kegiatan posyandu setiap bulannya, juga kita bisa mintakan data ibu hamil dari bidan desa dan data anak PAUD usia sekolah itu ke tenaga pendidik PAUD atau TK. Karena dari mereka inilah kita baru bisa untuk mengolah datanya via Excel. Ya. Tapi nggak lupa juga ada satu yang perlu kita mintakan, yaitu data dari puskesmas, karena di situ
kita bisa dapatkan status gizi dari balita itu. Ya. Kalau sekarang mungkin kader posyandunya pun sudah bisa menginput dan ngecek sendiri untuk mengetahui bagaimana gizi balita di desanya itu lewat aplikasi Si Gizi Terpadu, ya. Atau bisa juga kita lihat lewat namanya EPPGBM itu, program EPPGBM. Ya. Ini sudah kita kumpulkan datanya, baru kita membuat laporan bulanan. Nanti bagaimana itu bentuk laporan bulanannya kita lihat bersama. Kita lihat dulu ini tahap pembuatannya. Sudah laporan bulanan, maka baru kita lanjutkan, kita bisa membuat untuk laporan triwulannya. Jadi untuk 3 bulan, per 3 bulan itu, baik laporan tentang badutanya atau balitanya, terus ibu hamilnya, juga PAUD. Karena di sini ada 3 yang dibuatkan aplikasi atau dimasukkan lewat Excel. Nah, sesudah laporan triwulan kita buat, baru kita bisa membuatkan laporan capaian layanannya. Ya, capaian layanan itu nanti kita dapatkan dari hasil rekap, ya, istilahnya rekap dari laporan triwulan yang sudah kita buat. Nah, dari capaian layanan kita juga bisa mendapatkan hasil untuk mengetahui bagaimana konvergensi desa kita dalam format atau dalam bentuk prosentasenya. Baru terakhir kita bisa mendapatkan atau membuat laporan konvergensinya. Ya. Sekarang mungkin kita bisa melihat tahap pertama dulu, yaitu laporan bulanan. Di sini saya memang gunakan Excel berdasarkan aplikasi yang sudah atau yang didapat oleh KPM, ya. Jadi input data balita, ibu hamil, kemudian anak atau siswa PAUD TK itu bisa kita gunakan format Excel yang sudah ada. Hanya, nah, sini mungkin perlu digaris bawahi, digaris tebal, ya. Ternyata aplikasi atau program yang disebarkan untuk KPM itu, ya membantu sih membantu, cuma membantunya itu tidak 100%. Bagi saya itu harus banyak sekali yang harus saya bongkar, harus saya modif, harus saya eksperimen sendiri, karena itu bagi saya untuk bisa memudahkan saya sendiri sebagai KPM dalam menginput data, efisiensi waktu, kemudian bisa mendapatkan hasil yang maksimal, ya. Nah, ini sebagai contoh, di sini saya ambil, tadi saya sudah ceritakan bahwa saya ambil data tahun 2021 triwulan terakhir. Berarti data bulan Oktober, November, Desember. Ini mulai saya berikan contohnya untuk penginputan anak yang 0 sampai 2 tahun. Ya. Mungkin teman-teman semua format dari Excel-nya sudah rata-rata mungkin sudah sama memiliki seperti ini, ya. Ya, di situ ada pengisian kolom untuk nomor register, kemudian nama anaknya, jenis kelaminnya, tanggal lahirnya, status gizinya, dan seterusnya sampai ke pelayanan yang 5 paket itu. Di sini indikator layanannya, ya. Nah, nanti terakhir baru kita bisa membuatkan laporan yang sampai ke konvergensi stuntingnya. Ya. Sekarang proses untuk pembuatan laporan bulanannya. Untuk data ini memang kita input manual, ya. Kemudian dari mulai nama anak, jenis kelamin. Nah, kalau kita lihat di sini
di program yang sudah ada itu kita bisa tinggal memilih L atau P ya. Kemudian untuk tanggal kita harus input sendiri. Untuk status anaknya juga bisa diisi dengan normal atau gizinya buruk atau gizi kurang atau bahkan stunting. Nah, untuk ini kolom yang status gizi biasanya selain saya cek dari program EPPGBM yang dari Puskesmas, saya juga cek dari buku KIA. Jadi saya sambil cek kalau anak umur sekian, jenis kelaminnya misalnya laki-laki, umur sekian bulan, jenis kelaminnya laki-laki, dia beratnya pada bulan ini kok sekian kilo ya. Nah, itu masuk ke grafik pertumbuhannya itu di area mana. Nah, mungkin kalau buku KIA yang sekarang yang bolak-balik itu kita agak kesulitan melihat mana daerahnya kuning, hijau atau merah. Tapi kalau buku KIA yang dulu yang masih satu muka, yang belum double bolak-balik, itu kita lebih mudah karena kita bisa lihat ternyata jenis kelaminnya ini laki-laki, umurnya sekian bulan. Dia ada di garis yang masih di daerah hijau, berarti dia masih normal dan seterusnya.